di zaman Orde Baru, zaman Pak Harto itu relatif stabil, itu karena dua hal. Satu, Pak Harto tuh punya kekuatan intelijen yang sangat kuat dan represif. Tapi yang kedua, indeks Gini rasio zaman Pak Harto itu 0,200. Relatif merata. Kekayaan ekonomi kita itu terbagi. Nah, kalau di zaman reformasi itu pernah sampai 0,410. Nah, sekarang ditekan-tekan lagi kira-kira 0,380 gitu. Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video penyuluh zaman now. Bersama kita bisa. Saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia sebagai laboratorium, meskipun ini konferensinya internasional, saya mulai dari Indonesia. Ini fakta, Indonesia itu adalah satu negara yang masyarakatnya sangat plural, sangat jamak, sangat beragam, pluralistik secara primordial. Baik primordial keagamaan, primordial kesukuan, primordial kedaerahan, kemudian ras dan bahasa. Ini fakta di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan Indonesia ini adalah sebuah negara yang terdiri dari manusia-manusia yang beraneka ragam. Saudara, keanekaragaman manusia di sebuah negara itu rentan perpecahan. Rentan perpecahan karena seringkali ada sekelompok manusia berdasar ikatan primordialnya merasa lebih bermartabat, merasa lebih harus dihormati. Misalnya, kalau agama merasa agama saya yang harus lebih ditinggikan dari agama lain. Kalau suku, ya suku saya yang paling hebat. Kalau daerah saya yang paling menentukan bagi kebangkitan negara ini. Bahasa saya yang paling bagus. Itu rentan perpecahan. Nah, padahal saudara sekalian, ketika sebuah negara itu menyatakan diri sebagai negara merdeka, itu didasarkan pada kesadaran untuk bersatu di dalam keberbedaan, membangun negara milik bersama. Apa? Yaitu mengangkat harkat martabat manusia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 1 disebutkan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya apa? Penjajahan di atas dunia itu tidak menghargai harkat dan martabat manusia secara sama. Orang kulit putih dianggap lebih superior, sehingga dia diistimewakan. Orang pribumi dibuat berkelas-kelas. Yang suku ini lebih hebat, yang suku sana lebih primitif, dan sebagainya. Itu terjadi kasta-kasta di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu lalu beberapa bangsa atau beberapa suku bangsa bergabung menjadi sebuah bangsa dan membuat sebuah negara merdeka yang itu semua tujuannya adalah untuk menjaga atau mengangkat harkat dan martabat manusia. Tetapi saudara, secara teori memang ada dilema ya di dalam kemerdekaan itu. Sebab begini, ketika negara itu merdeka, karena banyak perbedaan ikatan primordial, ketika negara itu merdeka ya, kemudian ada dilema karena negara merdeka itu butuh dua hal. Satu, butuh demokrasi. Butuh demokrasi untuk apa? Untuk menjaga martabat manusia. Dengan demokrasi, setiap manusia punya hak yang sama untuk
mendapat perlindungan hak asasi untuk berpendapat, untuk bersekolah, untuk mencari nafkah, dan punya hak yang sama. Itu demokrasi namanya. Menyatakan aspirasi, merebut jabatan-jabatan publik, itu demokrasi. Pada saat yang sama, negara merdeka itu perlu integrasi, yaitu bahwa negara harus bersatu. Nah, ini dilemanya. Demokrasi itu berwatak membebaskan, sehingga setiap orang bebas, sedangkan integrasi itu berwatak menyatukan secara paksa. Jadi kalau demokrasi dilepas, integrasinya lemah, sebuah negara bisa hancur, dan itu sudah banyak contohnya. Tetapi ketika integrasi diperkuat, demokrasinya lemah, bisa mati, karena kemudian muncul negara otoriter. Nah, saudara sekalian, itulah yang dihadapi oleh setiap negara merdeka. Untuk satu, membangun sebuah otoritas negara dengan sebuah program integrasi nasional. Dua, mengangkat harkat dan martabat manusia di dalam keberbedaan melalui mekanisme demokrasi. Nah, bagaimana Indonesia mengatasi ini? Saudara, Indonesia mengatasi ini sudah dilakukan melalui pengolahan yang panjang. Kalau tonggak sejarahnya dimulai daripada tanggal 28 Oktober tahun 1928, ketika dilakukan Sumpah Pemuda, di mana di situ seluruh suku yang jumlahnya lebih dari 1000, seluruh pemakai bahasa yang jumlahnya lebih dari 700, seluruh orang-orang di Kepulauan Nusantara yang agamanya dan kepercayaannya banyak, itu menyatakan bersatu untuk membangun sebuah negara merdeka bernama Indonesia, di mana di situ martabat manusia dihargai. Nah, kemudian Sumpah Pemuda ini dimasukkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita yang saya bacakan tadi, bahwa merdeka itu adalah hak agar martabat manusia itu naik. Oleh sebab itu dibuat pemerintahan yang tujuannya apa? Tujuan pemerintahan itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu mengangkat martabat, menjaga martabat manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Manusia yang tidak cerdas itu martabatnya tidak tinggi. Mencerdas, membangun kesejahteraan umum. Juga kalau masyarakat tidak sejahtera, maka dia sebagai manusia itu nilainya kurang, terasa tidak nyaman, karena manusia itu hidup ya harus sejahtera. Kalau tidak sejahtera untuk apa? Dan kesejahteraan itu menentukan martabat juga, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, menjaga martabat manusia di seluruh jagat. Itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Kemudian di dalam konstitusi kita diatur bentuk-bentuk hukum, ya, bentuk-bentuk hukum untuk melindungi martabat manusia. Setiap manusia punya hak yang sama, hak keperdataannya dilindungi oleh konstitusi, hak politiknya dilindungi, hak ekonominya dilindungi. Kalau ada yang melanggar hak-hak itu, kita punya pengadilan namanya Mahkamah Agung. Kalau ada orang yang melanggar hak-hak dengan menggunakan posisinya ketika membuat undang-undang, ada Mahkamah Konstitusi. Semua ada. Ada kejaksaan yang mewakili negara untuk menuntut seseorang yang melanggar hak dan martabat orang lain. Lalu yang ketiga, secara sosiologis, kita di Indonesia ini mengkampanyekan atau mensosialisasikan makna pesan-pesan agama tentang keberbedaan, sehingga orang tidak boleh martabatnya direndahkan hanya karena berbeda ikatan primordial. Maka kalau kita di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, mengatakan bahwa seluruh manusia ini sama di depan Allah. Tidak ada yang lebih bermartabat kecuali mereka yang takwanya lebih bagus. Itu disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau Tuhan itu berfirman, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum
syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang menciptakan kamu manusia itu dari laki dan perempuan kemudian dibuat berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bergolongan-golongan, plural. Apa itu? Waja'alnakum wa qabila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang baik, yang bermartabat di antara kamu di mata Allah itu hanya yang bertakwa. Itu satu. Yang kedua, Allah mengatakan, manusia, kamu itu berbeda karena saya loh yang membuat perbedaan. Kata Allah itu jelas berkali-kali di dalam Al-Quran itu. Misalnya Allah mengatakan, wala sya'allahu la amana kullukum man fil ardi jami'a afa anta tukrihan nas. Kalau Allah tuh mau seluruh manusia di muka bumi itu beriman kepada saya, apakah kamu memaksa mereka agar imannya sama dengan kamu? Jangan. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah saya juga yang mau. Itulah sunnatullah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bekerja samalah kamu di dalam perbedaan-perbedaan itu. Ya. Berlomba, fastabiqul khairat itu. Di dalam perbedaan itu, fastabiqul khairat. Berlomba kamu untuk berbuat kebajikan. Nah, saudara, itu semua yang kemudian melahirkan agar kita tidak melanggar martabat orang lain ketika kita beragama, maka kita ikut apa yang disebut Islam wasatiyah. Islam jalan tengah. Wasatiyah itu adil, memberi penghargaan terhadap martabat manusia secara sama, dihormati karena integritas dan usahanya dan keimanannya. Itu namanya adil. Wasatiyah itu pertama adil, al-adil. Lalu yang kedua tasamuh. Tasamuh itu toleran terhadap perbedaan. Yang ketiga, wasatiyah itu artinya apa? Artinya islah. Islah itu berbuat baik, melakukan reformasi bersama, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, itu semua kemudian diwadahi di dalam dasar ideologi negara yang disebut Pancasila. Yang namanya Pancasila. Yang kemudian diuraikan di dalam pasal-pasal undang-undang dasar itu. Nah, saudara, saya ingin mempercepat keynote speech saya ini untuk melihat Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Saudara, kedudukan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan filsafat bernegara menjadi landasan sekaligus orientasi bagi sistem hukum nasional kita. Rumusan Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diterjemahkan ke dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur di dalam sistem hukum nasional. Pancasila adalah nilai dasar konstitusi yang menjadi sumber hukum yang tertinggi, yang kemudian menentukan substansi produk hukum yang lebih bawah, sekaligus menjadi ukuran validitas norma di dalam produk hukum yang dimaksud. Artinya nih, Pancasila itu melahirkan hukum-hukum. Nah, selain melahirkan hukum-hukum, Pancasila itu melahirkan norma-norma non-hukum. Apa bedanya kalau norma Pancasila yang melahirkan hukum-hukum itu disebut sebagai dasar negara, kemudian melahirkan peraturan perundang-undangan. Nih, undang-undang dasar, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, perpres, perda, perdes, itu semua Pancasila sebagai dasar negara
melahirkan aturan-aturan hukum. Apa hukum itu? Ya aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang ditetapkan berlaku mengikat. Oleh sebab itu kalau hukum itu pelaksanaannya dipaksakan oleh kekuatan negara. Anda melanggar itu dijatuhi sanksi oleh kepala desa lah, oleh polisi lah, oleh hakim lah. Karena itu peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau Pancasila yang melahirkan peraturan perundang-undangan itu dipaksakan oleh negara dan ada sanksinya bagi yang melanggar. Tapi saudara juga harus ingat bahwa Pancasila itu bukan hanya hukum. Ada norma-norma kehidupan yang bernilai tinggi tapi belum menjadi hukum. Misalnya agama, itu kan bukan hukum. Etika, bukan hukum kan? Moral. Sopan santun, bukan hukum. Tidak ada orang melanggar sopan santun kok dihukum. Tapi ada sanksinya? Tidak ada. Cuma sanksinya bukan sanksi hukum, melainkan sanksi moral. Sanksi moral itu yang disebut sanksi otonom kalau di dalam hukum. Dan Anda kalau mau hidup bernegara dengan baik, tidak hanya Anda harus tunduk pada aturan hukum, tapi selain tunduk pada aturan hukum, tunduk juga pada norma-norma non-hukum. Sehingga kita ingat waktu kita kuliah dulu pertama kali disebutkan, norma di dalam masyarakat itu ada 4. 1, norma keagamaan. Itu bukan hukum. 2, norma kesopanan. Bukan hukum. 3, norma kesusilaan. Itu bukan hukum. Lalu yang keempat baru norma hukum. Dari mana norma hukum itu? Norma hukum adalah pilihan norma-norma agama, susila, ya, dan kesopanan yang dipilih kemudian disahkan berlaku. Nah, yang belum disahkan berlaku itu tetap mengikat secara moral karena dia menuntun bagi cara kehidupan yang baik untuk memanusiakan manusia, untuk menjaga martabat manusia apapun latar belakang yang melekat pada identitas primordialnya. Saudara sekalian, salah satu konsekuensi dari Pancasila sebagai falsafah bangsa dan sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahwa Pancasila itu harus menjadi dasar penentuan politik hukum nasional. Pancasila harus tercermin di dalam semua produk hukum yang akan dibuat. Dalam kaitan ini maka terdapat 4 kaidah penuntun politik hukum nasional berdasar Pancasila. Yang pertama, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi, menjamin keutuhan bangsa, baik integrasi ideologinya maupun integrasi teritorinya. Jangan sampai ada misalnya ideologi transnasional, ideologi liberalisme, ideologi komunisme. Kita punya ideologi Pancasila yang di dalamnya itu melindungi kebebasan orang untuk beragama, agama apapun, melindungi kebebasan orang untuk berserikat, untuk berorganisasi, mencari rezeki, untuk hidup, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi hukum itu harus menjaga integrasi. Jangan membuat hukum yang menyebabkan negara ini pecah ideologi dan teritori. Kaidah hukum yang kedua, kaidah penuntun yang kedua, hukum harus diciptakan secara demokratis dan nomokratis. Ya. Hukum kalau di negara Pancasila itu harus dibuat secara demokratis, nggak boleh sewenang-wenang. Oleh sebab itu apa aspirasi masyarakat masukkan dalam hukum. Ini ada masalah, yuk kita atur. Masyarakat didengar apa pendapat masyarakat. Hukum bagaimana yang bisa mengatur kita. Lalu juga dibuat secara nomokratis. Bahwa hukum-hukum, terutama di dalam penegakannya, pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, kehidupan masyarakat sehari-hari, harus dituntun oleh aturan-aturan hukum. Jadi kalau demokratis itu artinya peran rakyat, kalau nomokratis itu artinya peran hukum. Demokratis itu biasanya untuk memperoleh menang, nomokratis itu untuk memperoleh benar. Demokratis itu menang-menangan, nomokratis itu
mencari kebenaran. Nah, pertemuan antara mencari menang dan mencari kebenaran itulah negara Pancasila. Yang ketiga, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial yang antara lain ditandai dengan adanya upaya untuk mempersempit jurang kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah. Mempersempit inilah indeks Gini rasio. Kalau di Indonesia ini ukurannya indeks Gini rasio. Semakin banyak kekayaan, tentu semakin banyak di Indonesia itu. Pertumbuhan ekonomi tumbuh, tapi itu berbahaya kalau indeks Gini rasionya terlalu tinggi. Ya, jurangnya itu. Kaya, tapi misalnya kemarin itu 90% kekayaan negara itu kalau dilihat dari nasabah bank itu hanya ada di dalam 100 orang pemegang rekening tertinggi misalnya. Nah, itu namanya indeks Gini rasionya terlalu lebar. Itu berbahaya untuk jangka panjang. Oleh sebab itu dibangun keadilan sosial sehingga indeks Gini rasio itu menjadi pendek. Ya, saudara, di dalam pelajaran geopolitik kita, ya, ada negara-negara indeks Gini rasio itu bergerak antara 0 sampai 500. Kalau indeks Gini rasio itu mencapai 500, teorinya, teori ilmu pembangunannya, negara itu hancur. Karena terlalu senjang, kekayaan numpuk ke hanya sedikit orang, lalu rakyatnya tidak kuat, terjadi pemberontakan, negara pecah. Ya, misalnya di waktu Arab Spring kemarin itu di Tunisia, di Libya. Kenapa itu pecah? Karena pada waktu itu indeks Gini rasionya sudah mencapai 0,437. Sudah hampir 500. Indonesia pada awal tahun 2015 itu agak tinggi itu. Sudah mencapai 0,410. Nah, sekarang sudah turun sampai ke 0,380. Terus perpendek lagi. Itulah sebabnya dulu di zaman Orde Baru, zaman Pak Harto itu relatif stabil. Itu karena dua hal. Satu, Pak Harto itu punya kekuatan intelijen yang sangat kuat dan represif. Tapi yang kedua, indeks Gini rasio zaman Pak Harto itu 0,200. Relatif merata. Kekayaan ekonomi kita itu terbagi. Nah, kalau di zaman reformasi itu pernah sampai 0,410. Nah, sekarang ditekan-tekan lagi kira-kira 0,380 gitu. Mungkin sekarang sudah di bawah itu lagi. Nah, itu artinya bahwa hukum itu harus menjamin terciptanya keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan politik. Lalu yang keempat, yang terakhir, hukum tidak boleh dalam bentuk hukum publik yang didasarkan pada satu ajaran agama tertentu. Itu namanya toleransi beragama yang berkeadaban. Itu harus melahirkan satu hukum nasional yang mengatur kehidupan kita bersama. Lalu yang hukum tidak nasional, nih hukum agama itu menjadi hukum privat yang dilindungi oleh negara tetapi tidak bisa dipaksakan oleh negara. Tapi kalau hukum nasional dipaksakan melalui aparat penegak hukum seperti undang-undang nomor sekian, undang perda nomor sekian, itu sudah menjadi milik bersama. Tapi ada yang belum diundangkan, itu terserah. Misalnya, apakah orang pergi ke masjid itu wajib atau enggak? Enggak ada hukumnya, mau ke masjid boleh, mau tidak boleh. Kalau Anda mau ke masjid dilindungi, tidak ke masjid tidak dipaksa. Apakah berpuasa itu harus? Enggak ada orang keharusan berpuasa. Harus berpuasa itu hukum agama, tapi hukum nasional tidak mengharuskan. Nah, kalau saya mau berpuasa dilindungi enggak? Negara wajib melindungi saya, tapi kalau saya tidak mau berpuasa, saya tidak boleh dipaksa. Nah, itu bedanya hukum nasional yang sifatnya publik dan hukum privat. Ya. Nah, saudara sekalian, nah disitulah kalau mau belajar dari Indonesia sebagai laboratorium pluralisme, bagaimana menempatkan ideologi, konstitusi, agama, dan kaidah penuntun hukum dalam rangka menjaga harkat martabat manusia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa.
Demikian keynote speech yang dapat saya sampaikan. Kiranya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungannya kepada kita semua dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.